adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1 tahun 2023 dengan NIM 239066681 LPTK Universitas Negeri Manado. Program Studi Pendidikan Biologi. Saya merupakan guru biologi di SMA Negeri 25 Bone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji kinerja di SMA Negeri 25 Bone dengan materi interaksi antar komponen ekosistem dengan menggunakan model pembelajaran Project Basic Learning. Semoga video pembelajaran saya bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Ya. Seluruhnya duduk siap. Sebelum kita memulai proses pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama membaca doa. Begitu doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya untuk ketua kelas. Nah, jadi ibu akan mengasen ya. Silakan didengarkan namanya dengan baik. Gaib, Akmal. Siapa lagi ini? Nabila, Fadila, Rahmayani. Oke, alhamdulillah ya hadir semua. Nah, sebelum kita lanjut, ibu akan bertanya ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya baik. Jadi, alangkah baiknya sebelum proses pembelajaran dimulai, silakan kalian perhatikan sampah yang ada di sekeliling kalian. Silakan dipungut dan dibuang di tempat sampah. Ya. Sudah ya? Sudah. Oke. Nah, bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Ya. Oke. Kalau sudah siap, silakan lihat di atas. Ya, ini materi kita yang interaktif. Nah, ibu akan mereview kembali proses pembelajaran kita sebelumnya ya, atau materi kita sebelumnya. Bisa kalian lihat di atas. Apa saja komponen-komponen yang membentuk ekosistem yang ada di sekitar kelas kalian? Bagaimana peran komponen tersebut dalam ekosistem? Ada yang masih ingat ini materinya? Saya. Yang ada di sekitar kelas itu terbagi menjadi dua, yang dimana terdapat komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik terdiri dari air, tanah, udara, cahaya, dan komponen biotik terdiri dari rumput, serangga, dan juga manusia. Yang dimana peran-peran komponen tersebut dalam ekosistem memiliki peran-peran penting. Yang dimana rumput berperan atau tumbuhan berperan sebagai penghasil oksigen, serangga berperan sebagai konsumen, manusia berperan sebagai penjaga agar tumbuhan tetap hidup. Matahari berperan sebagai alat bantu tumbuhan melakukan fotosintesis, air berperan sebagai alat pembantu hidup tumbuhan dan manusia, serta serangga, dan di mana cahaya berperan sebagai penyiar. Ya, oke, aplaus untuk teman-teman. Nah, sekarang silakan naikkan HP-nya ya. Silakan naikkan HP-nya. Kita akan pretest ya. Pretest tentang materi kita yang kita pelajari pada hari ini ya. Oke, silakan dinaikkan HP-nya. Silakan dikerjakan pretestnya. Ibu kasih waktu 2 menit. Ya, 2 menit. Silakan dilihat.
Nah, apa seksi ya? Silakan kalian lihat di atas ya. Nah, apa yang terjadi pada kupu-kupu dan bunga pada gambar tersebut? Ini ya, ini gambarnya. Pada gambar tersebut bagaimana interaksi antara kedua makhluk hidup pada gambar. Jadi silakan perhatikan ini gambarnya. Ya, ada yang bisa? Apa kira-kira yang terjadi? Ini kupu-kupu dengan bunga. Siapa yang bisa? Saya. Oke, salah satunya. Silakan. Interaksi yang terjadi antara kupu dan bunga merupakan salah satu contoh simbiosis mutualisme yang artinya hubungan yang saling menguntungkan. Dalam hal ini, kupu-kupu menghisap nektar yang terdapat pada bunga, sedangkan timbal baliknya adalah bunga mendapat bantuan dari gerakan kupu-kupu untuk menyembuhkan. Oke, ya saling menguntungkan akses selalu sama ya. Nah, sekarang kita lanjut. Ya, motivasi pelajaran kita hari ini. Silakan kalian amati gambar yang ada di atas. Setelah mengamati gambar tersebut, apakah kalian menemukan komponen biotik? Selain itu, apakah kalian juga menemukan komponen abiotik yang berperan menjaga keberlangsungan kehidupan di sawah tersebut? Ya, ada yang bisa? Saya. Nah, silakan. Siapa? Setelah mengamati gambar tersebut, saya menemukan komponen biotik. Contohnya dari komponen biotik yang terdapat pada padi. Adapun komponen abiotik yang terdapat pada gambar tersebut ialah air, awan, dan udara. Iya, betul ya. Komponen biotik itu ada pada apa? Padi ya? Padi. Oke, kalau abiotik tadi awan dan udara. Ya, ini sudah tergambarkan di sini ya di gambarnya ini kan. Peserta didik mampu menyusun produk yang kreatif tentang interaksi antar komponen ekosistem melalui diskusi kelompok. Ya, itu tujuan pembelajaran kita nantinya. Nah, ice breaking. Ya, pasti senyum-senyum kalau lihat kata ice breaking. Oke, silakan kita berdiri, kita ice breaking ya. Ya, kita ikut gerakannya ya. Lihat banyak hewan di alam, dari bintang bagaimana geraknya, terbang seperti burung duri, kemakan saya menghilang, melompat seperti kelinci, bisa berkali-kali. Berjalan seperti pinguin, matanya berkilau ada ini. Berenang seperti ikan, gerakan dengan berenang perlahan. Semuanya melompat ke sana, mari kita mulai sekali lagi. Terbang seperti burung duri, kemakan saya menghilang dari Ibu akan bermana? Sudah siap? Semangat ya, semangat. Oke, sekarang kita berlanjut lagi di atas untuk menampilkan video. Jadi silakan kalian amati ya video tersebut. Silakan perhatikan video di atas ya. Oke.
video yang sudah ditayangkan. Kaitkan rumus masalah tersebut dengan jenis-jenis ekosistem dan interaksi antara kelompok komponen biotik dan abiotik. Ada yang bisa berdasarkan dengan video tersebut? Ya, silakan. Siapa yang duluan? Ya, ayo berdiri. Berdasarkan video yang ditayangkan, saya mengenai itu bagaimana interaksi yang terjadi antara komponen awak, darat, hutan, gurun dan sungai. Oke. Saya boleh sekian. Oke, terima kasih untuk salah satu temannya ya, masalah yang mereka dapatkan pada video tersebut. Ada lagi? Oke, satu lagi. Ayo. Dari penjelasan video tadi, saya sudah bertanya apakah ekosistem berpengaruh terhadap interaksi komponen biotik dan abiotik. Oke ya, ada dua rumus masalah yang ditemukan temannya. Yang pertama itu ada interaksi ya, interaksi ekosistem pada sawah, apalagi darat, hutan, gurun dan sungai. Kemudian yang kedua itu interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, sekarang kita bisa lihat dulu materinya ya. Ya, oke. Ini bisa kita lihat interaksi antar komponen. Di dalam ekosistem terjadi interaksi antar komponen itu betul sekali ya. Biotik serta interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Nah, interaksi antar komponen biotik itu bisa kita lihat ya. Terjadi interaksi antara satu organisme dan organisme lainnya. Ada kompetisi, predasi, dan simbiosis. Gitu. Kemudian interaksi antar komponen biotik ya, bisa kita lihat ini ada gambar interaksi tingkat individu pada saat terjadi persaingan makanan, tempat hidup dan pasangan hidup antara mereka. Gitu. Nah, yang kedua interaksi antar komponen biotik dan abiotik ya. Ada rantai makanan, ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Itu. Nah, interaksinya pada jaring-jaring makanan bisa kita lihat pada gambar di atas ya. Itu ada gambar di atas. Nah, sekarang Ibu akan bagi kelompok ya. Ini silakan kalian bergabung di teman kelompoknya berdasarkan dengan nama yang ada di atas. Nah, ini Ibu bagi secara acak ya, secara random. Oke, silakan yang kelompok 1 bergabung di teman kelompoknya. Jadi ini Ibu bagi kelompok 1 di mana sini ya? 1. Sudah bergabung semua? Sudah. Sudah ya. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya. Mungkin perwakilan kelompoknya bisa mengambil LKPD-nya di atas. Sekarang yang sudah mengambil LKPD-nya, yang sudah silakan dibaca LKPD-nya, diskusikan dengan temannya apa yang kalian harus lakukan ya. Rancanglah apa yang kalian harus lakukan.
Nah, jadi silakan kalian kerjakan proyeknya berdasarkan pertanyaan yang ada pada LKPD-nya. Ibu kasih waktu sekitar 15 menit ya. 15 menit. Ya, silakan dikerjakan. Jadi kita akan kerjakan selama 15 menit. Jadi kita sepakati ya, selesaikan dalam waktu 15 menit. Ya. Bagaimana sudah? Bagaimana sudah? Ingat ya, tulis nama yang Oke, sudah? Kan yang dijelaskan nanti ini bisa Bagaimana? Sudah selesai? Ya, semuanya sudah selesai ya. Jadi sudah tidak ada lagi aktivitas. Oke. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan hasil proyek yang kalian telah buat. Jadi, Ibu kasih kesempatan siapa yang ingin mempresentasikan hasil produknya? Saya. Semuanya siap. Nah, kalau begitu kita persilakan dulu ke nomor berapa? 3. Buka dulu ya. Ya dulu. Oke, sekarang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa kami kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam terang benderang seperti pada saat ini. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan materi kami yaitu jadi makanan pada ekosistem. Sebelum itu, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih
kelompok kami yaitu jaring-jaring makanan. Yang dimana dari tugas kami memaparkan berbagai macam jenis-jenis jaring makanan yang berada di sekitar kita. Yang dimana terdiri dari pohon, rumput, ulat, belalang, tikus, ayam, katak, ulat, dan elang. Yang dimana terdapat proses makan dan dimakan yang dikenal sebagai rantai makanan. Yang dimana pohon dan rumput sebagai produsen, kemudian ulat dan belalang sebagai konsumen pertama, ayam berperan sebagai konsumen kedua, katak berperan sebagai konsumen kedua, ulat berperan sebagai konsumen kedua yang juga dapat berperan sebagai konsumen ketiga, dan elang berperan sebagai konsumen tertinggi, yang dimana ikut berperan sebagai konsumen kedua, yang dimana ketemuan konsumen dan produsen ini memiliki keterkaitan dalam satu jaring makanan dalam ekosistem. Itulah pemaparan materi kami. Jika ada yang ingin bertanya, mohon ajukan tangannya. Baik, untuk kelompok 5 kami persilahkan mengajukan pertanyaannya. Baik, adapun pertanyaan saya yaitu jelaskan peran katak dan ular dalam jaring-jaring makanan pada ekosistem tersebut. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya mempersilahkan untuk Asri untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaannya yaitu jelaskan peran katak dan ular dalam jaring-jaring makanan pada ekosistem tersebut. Peran katak dalam jaring-jaring makanan adalah sebagai konsumen ketiga jika dilihat dari proses produksi dan katak. Baik, itulah jawaban dari kami. Apakah kelompok 5 menyetujui jawaban kami? Terima kasih atas jawabannya. Saya Oke. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diskusi dari produk yang kalian buat ya. Ada 3 tadi saya lihat ya. Ada apa yang pertama? Ada jaring-jaring makanan. Kemudian yang kedua interaksi komponen biotik, dan yang terakhir itu rantai makanan. Ya itu tadi ya yang terakhir. Oke, nah sekarang kita lanjut. Nah, kesimpulan. Ya, berdasarkan materi yang kita pelajari hari ini, apa yang kalian ketahui tentang interaksi komponen ekosistem? Ya, silakan. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, silakan Sipit. Berdasarkan paparan materi tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa interaksi antar komponen ekosistem adalah interaksi yang terjadi antar biotik dengan biotik maupun biotik dengan abiotik. Adanya interaksi ini menunjukkan hubungan yang paling mempengaruhi antara komponen biotik dan biotik dalam suatu ekosistem. Pola interaksi tidak hanya berupa hubungan memakan dan dimakan, tetapi hanya produsen dan konsumen, tetapi juga terjadi interaksi. Oke, terima kasih untuk kelompok berapa tadi yang menyimpulkan dari pemahamannya interaksi antar komponen ekosistem.
Sudah? Sudah. Sudah. Kelompok ini tadi sudah, kelompok 2 keluar sudah, ya. Oke, sudah ya? Sudah. Sudah. Oke, sekarang kita lanjut. Kita lanjut ya. Ada apa lagi? Refleksi. Ya. Jadi refleksi ini ada barcode juga di atas ya. Silakan kalian barcode dan mengisi refleksinya berdasarkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di aplikasi Padlet ya. Itu melalui dengan barcode di atas ya. Silakan diisi dengan emotion, apakah kalian senang, sedih, gitu. Di situ ada emotionnya ya. Sudah? Sudah. Oke, sudah ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan apresiasi dari beberapa kelompok yang tampil tadi. Setelah saya mengamati penampilan dari kalian, Ibu sangat mengapresiasi kepada kelompok berapa ya? Kelompok 3. Ya, ada dari materinya tadi itu sudah jelas ya. Di mana ada apa tadi di situ apa lagi namanya? Materinya itu ada interaksi. Apa dia dapatkan itu? Apa yang kita dapatkan di kelompok 3? Materinya kelompok 3 yang ada di produknya. Rantai makanan. Ya, itu ya. Jadi kita lihat dari pemaparan materinya itu mulai dari rantai makanannya itu luar biasa. Oke. Untuk hari ini cukup sekian mata pelajaran kita, dan sebagai tugas di rumahnya silakan kalian buka link yang Ibu sudah bagikan dalam WhatsApp, dan untuk pelajaran kita minggu depan silakan mencari literatur dan dipelajari materi perubahan lingkungan. Dan sebagai penutup kita hari ini, marilah kita bernyanyi lagu daerah kita yang berjudul Ala Masea Sea. Jadi silakan berdiri ya.
Oke, silakan. Sudah siap, gerak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi masa depan kita. Berdoa dimulai.